Gema sunyi di balik megahnya panggung kemenangan. Saat lampu studio The Academy 7 perlahan meredup dan konfeti warna-warni mulai mendarat di landai panggung yang dingin. Sebuah drama besar baru saja dimulai di hati jutaan penonton Indonesia. Di atas kertas, Valen Pamakasan berdiri dengan senyum tipis sambil memegang piala juara 2. Namun di balik sorot kamera yang gemerlap, ada kehampaan yang terasa begitu menyesakkan bagi para pendukung setianya. Suasana studio yang semula bising dengan sorak-sorai mendadak berubah menjadi keheningan yang syarat akan tanda tanya besar mengenai keadilan sebuah kompetisi. Valen tampak berusaha tegar, menyalami para juri dan memeluk pialanya dengan penuh hormat, seolah menerima takdir yang telah digariskan. Namun bagi mereka yang menyaksikan lewat layar kaca, ada sesuatu yang terasa mengganjal. Sebuah narasi yang belum tuntas mengenai siapa sebenarnya sang juara sejati di hati rakyat malam itu. Badai kekecewaan yang meluap di jagat media sosial. Detik ketika nama Valen diumumkan sebagai juara kedua, jagat media sosial seakan meledak oleh gelombang protes yang tak terbendung dari netizen yang merasa kualitas vokal telah dikalahkan. Timeline penuh dengan perbandingan skor, tangkapan layar leaderboard, dan perdebatan panas mengenai sistem penilaian yang dianggap lebih mengutamakan pundi-pundi poin daripada kemurnian teknik menyanyi. Banyak yang merasa bahwa Valen adalah korban dari mekanisme industri yang lebih memuja angka-angka virtual daripada kedalaman penghayatan lagu yang selama ini ia sajikan dengan sempurna. Kekecewaan ini bukan sekadar fanatisme buta, melainkan sebuah bentuk perlawanan dari penonton yang merasa bahwa harmoni nada yang indah seharusnya tidak bisa ditukar dengan koin digital. Di grup-grup diskusi, suara kekecewaan terus bergema, menciptakan polarisasi tajam antara pendukung murni bakat dan pendukung sistem voting. Evolusi sang bintang dari Pamakasan yang konsisten. Perjalanan Valen di DA7 bukanlah sebuah kebetulan yang instan, melainkan sebuah proses pendakian yang sangat melelahkan, namun penuh dengan konsistensi yang luar biasa dari minggu ke minggu. Sejak babak awal, ia tidak pernah muncul dengan sensasi yang meledak-ledak, melainkan dengan ketenangan seorang seniman sejati yang membiarkan suaranya yang berbicara lebih keras dari pribadinya. Penonton menyaksikan bagaimana ia bertransformasi dari seorang pemuda daerah yang pemalu menjadi sosok bintang yang mampu menggetarkan panggung nasional dengan setiap tarikan nafasnya yang penuh makna. Ia bukan sekadar kontestan yang menyanyi untuk mendapatkan poin, melainkan seorang pencerita yang membawa beban doa dan harapan dari masyarakat Madura di pundaknya. Ketulusan inilah yang membuat kekalahannya di posisi kedua terasa seperti sebuah luka yang kolektif bagi mereka yang telah mengikuti jejak langkahnya sejak pertama kali audisi. Bayang-bayang sistem GIF dalam industri televisi modern. Isu mengenai GIF dan dukungan para sultan menjadi narasi yang paling bising dan menyakitkan dalam kegagalan Valen meraih posisi puncak di ajang pencarian bakat yang sangat bergengsi ini. Masyarakat mulai mempertanyakan, apakah sebuah bakat yang tulus masih memiliki tempat yang cukup luas di tengah persaingan modal yang sangat dominan dalam menentukan arah kemenangan seseorang? Valen yang memiliki kualitas vokal di atas rata-rata seolah dipaksa tunduk pada aturan main industri yang seringkali lebih memihak pada kuantitas dukungan finansial daripada kualitas musikalitas. Fenomena ini menciptakan rasa pahit bagi para pecinta musik dangdut yang merindukan era di mana teknik vokal dan penjiwaan adalah satu-satunya mata uang yang berlaku di atas panggung. Kesenjangan antara performa panggung yang daging semua dengan hasil akhir yang ditentukan oleh poin digital menjadi bukti betapa kerasnya realita industri hiburan saat ini. Momen intim di balik layar bersama Ibu Harsiwi Ahmad. Di tengah hiruk-pikuk kekecewaan massa, sebuah peristiwa yang sangat mengharukan terjadi di sudut studio yang jauh dari jangkauan lensa kamera televisi yang sedang menyiarkan selebrasi. Harsiwi Ahmad, sosok paling berpengaruh di balik layar Indosiar, melangkah mendekati Valen bukan sebagai seorang bos besar, melainkan dengan kehangatan seorang ibu yang ingin memeluk anaknya. Dalam kesunyian pasca siaran tersebut, ada sebuah percakapan personal yang sangat dalam, di mana beliau memberikan kekuatan spiritual kepada Valen yang mungkin saat itu sedang merasa hancur. Momen ini menjadi sangat krusial karena menunjukkan bahwa meskipun Valen tidak mendapatkan posisi pertama secara administratif, ia telah memenangkan hati pemegang kekuasaan tertinggi di panggung tersebut.
tatapan mata dan gestur pelukan tersebut menyiratkan sebuah pengakuan tulus bahwa kualitas Fallen jauh melampaui angka-angka yang tertera di papan skor malam itu. Kalimat sakti yang menjadi penawar luka bagi para fans. Wejangan singkat yang keluar dari bibir Harsiwi Ahmad kepada Fallen belakangan ini menjadi viral dan disebut sebagai kalimat yang mampu membuat bulu kuduk berdiri karena kedalamannya. Beliau berpesan agar Fallen tidak pernah merasa kecil hati atau mengukur harga dirinya hanya berdasarkan urutan juara, karena nilai seorang seniman terletak pada daya tahannya. Pesan tersebut mengandung makna tersirat bahwa manajemen telah melihat potensi emas dalam diri Fallen yang tidak boleh padam hanya karena ia gagal membawa pulang piala juara pertama. Bagi para penggemar yang semula diliputi amarah, bocoran mengenai wejangan ini seolah menjadi oase di tengah padang pasir yang memberikan harapan baru bagi masa depan idola mereka. Kalimat tersebut menegaskan bahwa posisi kedua hanyalah sebuah label formal, sementara masa depan yang gemilang telah menanti di depan mata dengan dukungan penuh dari pihak manajemen televisi, kontrak emosional, dan janji investasi masa depan karir. Dukungan Harsiwi Ahmad bukan sekedar kata-kata penghiburan semata, melainkan dirasakan sebagai sebuah kontrak emosional yang menjanjikan keberlanjutan karir Fallen di industri musik tanah air. Sejarah telah mencatat berkali-kali bahwa banyak bintang besar yang justru lahir dari posisi runner-up, di mana mereka seringkali lebih bersinar dan memiliki umur karir yang lebih panjang. Fallen kini dipandang sebagai investasi jangka panjang yang akan terus dipupuk dan diberikan panggung-panggung besar untuk menunjukkan kemampuan aslinya tanpa tekanan kompetisi. Pihak manajemen tampaknya sangat menyadari bahwa karakter Fallen yang rendah hati dan memiliki etos kerja tinggi adalah modal utama untuk bertahan di dunia hiburan yang sangat keras. Dengan wejangan tersebut, Fallen seolah diberikan kunci emas untuk memasuki pintu-pintu kesempatan yang mungkin tidak akan terbuka bagi juara pertama sekalipun jika tidak memiliki mentalitas juara sejati. Karakter baja Fallen dalam menerima realita kekalahan. Salah satu hal yang paling mengagumkan dari sosok Fallen adalah caranya menghadapi kekalahan dengan kepala tegak tanpa sedikit pun menunjukkan rasa dendam atau sikap defensif di depan publik. Selama kompetisi, ia selalu menerima setiap kritikan pedas dari para juri dengan anggukan hormat dan ucapan terima kasih yang tulus, menunjukkan kedewasaan mental yang luar biasa. Bahkan saat ia harus berdiri di posisi kedua, tidak ada raut kekecewaan yang berlebihan atau upaya untuk menyalahkan sistem penilaian yang mungkin memang tidak berpihak kepadanya. Sikap kesatria ini justru semakin meningkatkan martabatnya di mata penonton dan membuat banyak orang semakin yakin bahwa ia memiliki kepribadian seorang bintang besar. Fallen membuktikan bahwa kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang mampu menguasai dirinya sendiri dan tetap bersyukur di tengah situasi yang secara logika sangat mengecewakan dan tidak adil. Refleksi kemanusiaan di tengah persaingan industri hiburan. Video ini mengajak kita semua untuk melihat melampaui angka dan statistik kemenangan, menuju ke dalam lapisan-lapisan kemanusiaan yang seringkali terlupakan dalam sebuah ajang bakat. Kisah Fallen adalah sebuah refleksi tentang bagaimana sebuah kompetisi yang tampak dingin dan penuh perhitungan angka masih memiliki ruang untuk sentuhan kasih sayang yang personal. Kedekatan antara seorang pemimpin besar seperti Harsiwi Ahmad dan peserta daerah seperti Fallen menunjukkan bahwa ada sisi manusiawi yang masih dijunjung tinggi di dunia pertelevisian. Hal ini memberikan pelajaran berharga bagi penonton bahwa kesuksesan tidak selalu bisa diukur dengan trofi, melainkan dengan bagaimana kita meninggalkan kesan mendalam di hati orang lain. Drama DA7 musim ini pada akhirnya bukan lagi soal siapa yang lebih kaya atau siapa yang lebih banyak mendapatkan gift, melainkan soal siapa yang mampu menginspirasi dengan ketulusan hati. Menyongsong fajar baru sang juara di jalan panjang karirnya. Meskipun di arsip resmi dan berbagai platform digital, nama Fallen Pamekasan akan selalu tertulis sebagai juara 2. Namun di hati jutaan pasang mata, ia adalah juara tanpa mahkota. Gelar tersebut, hal ini memberikan pelajaran berharga bagi penonton bahwa kesuksesan tidak selalu bisa diukur dengan trofi, melainkan dengan bagaimana kita meninggalkan kesan mendalam di hati orang lain. Drama DA7 musim ini pada akhirnya bukan lagi soal siapa yang lebih kaya atau siapa yang lebih banyak mendapatkan gift, melainkan soal siapa yang mampu menginspirasi dengan ketulusan hati. Menyongsong fajar baru sang juara di jalan panjang karirnya. Meskipun di arsip resmi dan berbagai platform digital, nama Fallen Pamekasan akan selalu tertulis sebagai juara 2. Namun di hati jutaan pasang mata, ia adalah juara tanpa mahkota. Gelar tersebut hanyalah sebuah perhentian sementara jalan panjang menuju puncak karir yang sesungguhnya baru saja terbentang luas di hadapannya dengan penuh cahaya. Sekarang adalah saatnya bagi Fallen untuk berjalan dengan langkah yang lebih pasti, membawa setiap pujangan dan cinta yang telah ia terima sebagai bekal untuk menaklukkan industri musik.
Ia tidak lagi terbelenggu oleh poin atau voting mingguan, melainkan akan terbang bebas dengan sayap kreativitasnya sendiri yang sudah teruji melalui api kompetisi. Masa depan Valen bukan lagi ditentukan oleh satu malam final, melainkan oleh dedikasinya yang tiada henti untuk terus berkarya dan menghibur masyarakat Indonesia dengan suaranya yang ajaib dan menyentuh jiwa.